warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Nah, sekarang kita itu mau mengadakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum semua ya? Belum. Oke, nah jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatannya dilakukan untuk mengetahui bagaimana permasalahan siswa. Nah, di situ nanti kita akan menemukan solusinya gitu ya. Nah, untuk bimbingan kelompok ini itu ada 3 asas. Kalian tahu asas? Asas ya. Dari sini ada 3 asas, yaitu asas keterbukaan. Di sini kalian diminta terbuka ya, jangan tertutup. Terus ada juga asas kerahasiaan, di mana apa yang kalian ungkapkan di sini itu tidak akan keluar dari forum ini. Nah, dan juga ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Nah, kalian di sini sukarela ya? Ya, sukarela. Kurang lebih kegiatan ini akan berjalan selama 45 menit. Jadi mohon waktunya ya untuk dilakukan, dan nanti kalau ada yang ingin ke toilet ditahan dulu ya. Oke, tujuan bimbingan kelompok pada pagi hari ini adalah untuk membahas tentang bullying. Ada apa tentang bullying? Perundungan. Iya, apa lagi? Apa lagi selain itu? Orang yang haknya diambil ya. Ya. Oke, nah, Diskriminasi. iya betul. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih ya, Ibu ada es breaking nih. Es breakingnya dipraktekin dulu ya. Ya. Tepuk 1, yes. Bilang apa? Yes. Tepuk 2, oke. Apa? Oke. Terus tepuk 3, semangat. Apa? Semangat. Nah, tepuk 4, Indonesia. Indonesia. Bisa? Bisa. Oke, bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4. Indonesia. Satu lagi. Yes. Indonesia. Oke. Apakah kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Di sini adalah tekniknya tentang bermain peran atau sosiodrama. Di sini nanti Ibu meminta kalian untuk memerankan seseorang yang menjadi korban bullying, seseorang yang menjadi pelaku bullying, dan seseorang yang menjadi sahabat-sahabat dari para teman-teman yang dibully ya. Di sini Ibu membutuhkan 6 orang. Ada yang bersedia? Di sini Maya, siswa yang menjadi korban bullying, siapa? Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Farin ya, kan menjadi Maya. Terus di sini bersedia. Yang menjadi Nara ini sahabatnya Maya yang peka dan berani. Berarti sahabatnya Mbak Maya ya, nama aslinya terus Andre, siswa yang melakukan bullying, pasti ya namanya. Untuk Lina ini sahabat Andre yang awalnya itu ikut kehitungan bullying. Berarti tadinya itu mengikuti Andre yang jadi bullying. Siapa? Ya, namanya bisa jadi bullying. Terus ada Mbak Dina, siswa yang menjadi saksi dan ingin menghentikan bullying. Dan ada juga guru. Guru di sini 1 orang nggak apa-apa. Guru yang peduli dan ingin memerangi bully. Ya, kalian ya. Berarti 2 orang, sisanya Mas ada dan Mas Nano itu menjadi observer atau pengamat ya. Berarti nanti yang melihat teman-temannya bermain peran. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini kalian kan sebagai peserta yang nantinya akan menjalankan sosiodrama, 2 orang sebagai observer ya, dan di sini Ibu sebagai fasilitator yang memfasilitasi kalian, kan? Oke, sekarang kita mulai sosiodramanya ya. Dan di sini ceritanya itu, cerita ini mengikuti perjalanan Maya. Maya itu tadi berarti yang dibully ya. Seorang siswi yang sering menjadi korban bullying oleh ya.
Nara kan sahabat Maya tadi ya, itu merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu dan mengumpulkan dukungan dari Dina dan Lina yang tadinya itu temannya Andre ya. Mereka bersama mencoba menghentikan bullying dan mempromosikan sikap saling menghormati dan kebaikan di sekolah. Nah, dalam perjalanannya mereka harus menghadapi tantangan termasuk sikap membalas dendam Andre. Nah, berarti itu teman-temannya si Maya itu gimana sih caranya biar nolong Maya supaya nggak jadi penakut lagi karena dia itu korban bullying dulunya. Dalam perjalanannya dengan tekad dan persahabatan mereka berhasil mengubah pandangan sekolah dan menciptakan lingkungan yang aman dan baik. Nah, di sini nanti scan yang pertama itu di ruang kelas, berarti Maya dan Nara boleh berdiri. Maya dan Nara. Nah, ini kan nanti mau memperagakan ya di ruang kelas, mau di mana tempatnya? Di sini kok depan? Ya, boleh silakan ke depan. Nah, di sini nanti Maya sedang duduk ya, duduk sendirian, sedang menangis Mayanya. Nah, nanti diampiri oleh Nara. Nara di sini tugasnya nanti menenangkan Maya karena Maya itu habis kena bullying. Paham? Oke, silakan dipraktekkan. Duduk ya, dan Naranya nanti yang menenangkan ya. Kenapa Maya? Aku habis dibully sama Andre. Andre? Iya, Andre tuh harusnya gak boleh begini kayak gitu. Yaudah yuk, apa? Kita itu ke Andre biar kita ngomong gak boleh begini. Ayo. Oke ya. Terus adegan yang kedua itu ada di kantin sekolah. Nah, di sini yang ada di kantin sekolah itu Dina dan Lina. Dina dan Lina bisa begini. Namanya sama itu Nara gitu. Nah, Dina dan Lina ini sedang duduk di kantin sekolah, di mana Dina itu merasa sudah muak gitu ya, muak dengan kelakuannya si Andra. Nah, di sini Lina itu awalnya ragu, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi Dina itu kayak ngompor-ngomporin si Dina biar si Lina biar dia itu mau ikut membantu si Maya untuk memerangi Andre. Paham? Jadi si Dina ini yang udah muak sama kelakuannya si Andre. Nah, kalau Lina ini itu udah muak tapi masih kayak bingung itu sih, masih pelin-pelan. Nah, kamu itu caranya gimana biar meyakinin si Lina biar sama-sama berpemikiran untuk memerangi Andre? Iya, ikut biar tidak menjadi guru lagi Andre. Kamu nguatin sih Linanya soalnya masih bingung mau ngapain gitu loh. Takut juga, takut malah. Ini peraturannya di kantin sekolah, silakan di mana kantin sekolahnya. Kamu masih bingung ya tentang si Andre itu? Ya, aku takut kalau ikut-ikutan dibully. Kalau kamu nggak salah, harusnya kamu santai aja. Kamu harus ya kuat dan nggak boleh ikut-ikut Andre. Ya udah, aku. Ya udah, nanti kita coba bareng-bareng aja ya. Nah, sekarang scan selanjutnya itu ada di aula sekolah ya. Aula sekolah semua pemeran berkumpul kecuali Andre. Berarti nanti yang lain berkumpul kecuali Andre. Jadi gurunya juga ikut nih di sini. Nah, di sini tuh Maya itu kayak terima kasih gitu loh sama teman-temannya karena sudah mendukung dia. Nah, Nara juga mendukung Maya, Dina juga mendukung Maya, dan Lina pun mendukung Maya. Dimana nanti tiba-tiba ada guru masuk, gurunya tiba-tiba masuk di menghampiri 4 orang ini. Dari situ guru menanyakan apa yang terjadi gitu kan. Dan nanti Maya di sini mencoba untuk memberanikan diri melapor pada guru bahwa dia dibully. Nanti gurunya berterima kasih karena dia mau mengadukan tindakannya si Andre gitu. Nanti juga yang lain boleh membantu si Maya untuk melaporkan si Andre karena sudah membuli. Paham? Silakan adegannya di aula. Berarti 5 orang kecuali Andre belum ikut ya.
Nanti gurunya masuknya terakhiran. Kalian berapa dulu nanti ngobrol-ngobrol biar boleh deh. Ada apa ini? Dari kemarin ada membeli semingguan kamu diapain sama Andre? Dibully bu, seperti diajakin sama orang tua, dibully pokoknya seperti itu. Udah, makasih yang sudah memberitahu. Nanti akan itu lakukan. Masuk dulu. Selanjutnya ini nanti ada di ruang kelas di mana Andre bergabung dengan kelompok Maya, Nara, Dina, dan Lina. Berarti kan sama tadi kayak 4 orang, tapi di sini nanti gurunya terakhiran ya masuknya. Dimana sebelum bu gurunya bertindak ternyata Andre sudah meminta maaf terlebih dahulu kepada si Mayanya. Jadi nanti adegannya 4 orang dulu, Maya, Nara, Lina, sama Dina lagi ngobrolin, tiba-tiba Andre masuk meminta maaf gitu ya. Dan nanti gurunya tiba-tiba datang karena seneng gitu, seneng karena melihat sebelum ibu melakukan tindakan Andre sudah minta maaf dulu. Paham? Silakan. Aku sudah berbicara sama kamu, bersama kamu, dan ini memang besar-besarnya. Andre, kamu sudah meminta maaf lagi? Kamu sudah menyesali kesalahanmu? Itu contoh yang benar. Jangan diulang lagi ya, membuli itu tidak baik. Nah di sini Andre mengumumkan ke teman-teman lain bahwa mengajak mereka untuk tidak memahami. Nanti teman-teman dua ini mengiyakan, menyetujui omongannya kamu. Itu sebagai ucapan apa ya, rasa bersalah gitu, biar teman-teman yang lain juga tidak ikut membuli seperti kamu. Salah sih, aku mau berkata bahwa rasanya itu pemberian itu nggak ada gunanya. Kita memberi sama teman-teman itu nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya itu bukan berarti ya gimana gitu, tapi pemberian itu harus kita selesaikan dengan secara baik. Kita juga harus meminta maaf sama teman-teman juga, dan kita harus membebaskan pemberian ini dari sekolah ini. Gimana teman-teman saya? Setuju. Nah di sini adegan terakhir itu di sekolah ya, nanti berarti kalian bertemu lagi. Itu Maya sudah mulai senyum, mulai senang karena ternyata sudah apa ya, bebas dari gurunya, dan Nara pun ikut menguatkan si Maya bahwa ternyata Maya sudah bahagia, Nara pun bahagia. Nanti akhirnya ini bisa dihadapi bareng teman-temannya ya, karena kan nanti sudah diikrarkan bareng sama teman-teman yang lain. Paham intinya? Paham. Silakan. Sekarang ibu mau tanya ke absen dulu nih, kira-kira apa yang bisa
merupakan perilaku yang sangat-sangat tidak terpuji, bisa menyerang psikis dan emosional dari korban bullying tersebut. Nah, sebaiknya jika kita melihat ada orang yang menjadi korban bullying, kita harus melapor pada orang yang lebih tua atau berwenang pada lingkungan sekitar kita, sehingga perilaku bullying ini bisa dihentikan. Dari Nano mau nambahin? Mau. Gimana? Nano? Kalau itu kan, kalau bully itu kan bisa membuat itu kayak apa tuh, secara psikologis dan apa tuh fisiknya tuh bakal nanti tuh jadi kayak stres, terus nanti jadi namanya malah tambah nggak mood, terus nanti malah nggak bisa tidur, terus ya kayak gimana itu. Jadi itu harus bilang ke orang-orang yang lain biar tidak terjadi bully yang sangat negatif itu gitu Bu. Jadi itu aja terus saya tuh. Bahwasanya bullying itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Iya. Terus itu bisa mengganggu orang yang dibully, bahkan juga pelakunya ya. Iya itu. Sekarang aku mau tanya ke Andra nih, selaku yang tadi membuli. Gimana Andra? Bully itu apa? Jadi itu bully itu adalah perundungan. Jadi itu kenakalan remaja. Nah, bullying itu kalau menurut saya itu aslinya nggak ada gunanya, karena kenapa itu bisa merusak mental health dari korban. Jadi yang yang dulunya senang sekarang malah terpojok tersebut. Jadi merusak mental health ya. Terus bisa membuat dia stres, bahkan nyakiti dirinya gitu ya. Nah sekarang selaku Maya nih, Maya dan Nara, teman yang Maya terutama sih ya yang tadi Maya dulu nanti. Jadi pembulian itu apa ya, nggak hanya sekedar membuli secara mental tapi fisik juga bisa. Jadi dia gimana ya, contohnya ngejek nama orang tua, terus kalau secara fisik mungkin memukul, terus menjambak rambut bisa, terus kalau secara mental mungkin orang tua ngejek nama orang tua atau membuli nama bisa. Itu yang ini ya. Kalau Nara Itu perilaku negatif yang diperbolehkan karena itu bisa merusak pertemanan antara sama, dan itu menyebabkan konflik. Jadi menurut korban Maya ya terutama sama Nara itu bully itu termasuk fisik juga mental gitu ya. Nah dimana nanti korban itu menjadi tidak tenang. Sekarang dari Nina sama Dina nih yang tadinya berteman sama Ande tapi ternyata udah nggak mau lagi ya. Ini gimana Nina sama siapa dulu? Nina boleh? Kalau aku kalau misalkan punya teman suka membuli, lebih baik kayak menjauhi punya teman yang Temen itu berpengaruh gitu ya. Terus kalau Dina? Bisa apa ya, menjadi apa pertemanan yang misalnya kan ada yang tapi kita nggak ikut-ikutan begini dan kita bisa menjauhnya karena itu kan perbuatan yang bisa merusak mental sama Jadi kalau menurut Nina sama Dina intinya itu pertemanan itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita berteman sama yang ada istilah itu temenan sama minyak wangi, teman-teman yang jualan minyak wangi, nanti kita ikutan wangi kan. Nah tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang misalkan jualan jengkol, nah berarti nanti ikutan jual jengkol gitu ya. Jadi berteman itu sangat berpengaruh. Nah sekarang dari sudut pandang Bu Guru nih, gimana nih tentang bullying tadi yang udah diperanin? menurut saya bully itu ya sangat tidak baik, berpengaruh sama kehidupan kita juga.
sampai katanya bunuh diri. Mentalnya udah rusak banget, terus dibully. Jadi dampak dari bully itu bisa sampai ke bunuh diri ya. Penting banget kan. Oke, jadi dari pemaparan yang sudah dipaparin oleh teman-teman tadi, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil? Ada yang mau menyatakan? Mau menyatakan? Ya. Terus ada kesimpulannya, intinya apa? Intinya itu ya sebaiknya kita sudah sadar bahwa bullying itu memang perilaku yang sangat negatif dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban bullyingnya. Jadi sudah sebaiknya kita menghindari perilaku-perilaku bullying maupun lingkungan-lingkungan pertemanan yang memberikan yang bisa menarik kita untuk melakukan bullying tersebut. Tadi kan udah dari yang cowok nih, sekarang dari yang cewek ada yang sebenarnya mau menyimpulkan? Dari Nara, mungkin kesimpulannya apa? Semuanya ya bully itu ya apa tindakan yang nggak perlu gitu loh, yang nggak sah dilakukan, misalnya ya bisa menyebabkan kerusakan tadi mental atau fisik tadi. Jadi kesimpulan dari bullying itu bahwasanya perilaku yang buruk ya, yang Ya. tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan teman-teman yang menjadi pelaku itu bisa menjadi korban, korban itu bisa menjadi pelaku. Karena tadinya kan dibully, nah karena dia tidak bisa melampiaskan kemarinnya, maka dia bisa saja menjadi seseorang yang membuli. Nah, sebelum mengakhiri layanan pada pagi hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan pada pagi hari ini? Bahagia, senang, jadi Terus ada lagi? Tambah ilmu lagi? Ya, oke. Berarti tadi kita sudah membahas tentang apa? Bullying. Oke, nah kira-kira nih setelah kalian menerima materi pada pagi hari ini, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Apa yang akan dilakukan selanjutnya, Maya? Mungkin akan dilakukan selanjutnya? Apa dilanjutkan mungkin setelah tahu adanya, bukan setelah tahu sih, kayak perilaku bullying ternyata gak baik tuh ya, nggak mencontoh perilaku Ya, mungkin saya juga menambahkan kalau misalnya ada teman sekolah atau teman sekolah yang melakukan perilaku bullying bisa ditegur, atau mungkin kalau anaknya memang sangat keras nih itu bisa dilapor ke guru seperti itu. Berarti langkah yang akan kalian ambil selanjutnya untuk menjadi seseorang yang menyerangi bully ya, bukan Iya. malah menjadi pelaku ya. Iya. Ya, oke. Itu yang bisa ibu sampaikan. Nah, sebelum kita tutup bimbingan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang bisa ibu dapat berikan pada kalian. Semoga kalian bisa menjadi pelopor pencegah terjadinya bullying ya. Siap. Apakah kalian siap? Siap. Oke, nah ibu akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk